YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Tangis histeris mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jakarta Pusat. Warga yang ingin berburu emas di Pantai Pohon Batu, Desa Tamilau, Maluku Tengah terus berdatangan. Gara-gara korek api, seorang pemuda di Trenggalek, Jawa Timur menganiaya paman, bibi, dan kakeknya hingga meninggal dunia. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 3 informasi tadi, iNews Malam juga akan menghadirkan kasus penipuan modus investasi dengan kerugian mencapai 2,6 miliar rupiah oleh seorang siswi SMA di Bengkulu. Bersama saya Aprilia Putri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Seorang wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial mengamuk histeris saat terjaring razia yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu sore. Wanita tersebut berdalih tengah mengandung sehingga menolak dibawa petugas. Wanita ini digiring petugas Satpol PP dalam razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jalan Veteran Gambir, Jakarta. Namun wanita ini menolak saat dimasukkan ke mobil dengan dalih tengah mengandung. Ia pun meminta dilepas petugas. Razia PMKS digelar kembali karena meningkatnya orang dengan masalah kesejahteraan sosial setiap jelang hari suci Ramadan di ibu kota. Razia juga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Razia akan terus digelar hingga Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, sidang pembunuhan 2 anggota organisasi masyarakat di Pengadilan Negeri Medan berakhir ricuh. Keluarga korban tidak terima vonis hakim yang bebas terdakwa. Keluarga korban pembunuhan memaksa masuk ruang sidang usai vonis yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara dibacakan. Kita lihat, fakta hukum bisa ada peristiwa, dan itu dia yakin. Saksi fakta juga kayak itu, dan itu juga dia yakin. Karena tiba-tiba hakim memutuskan lain. Keluarga korban tidak terima dengan vonis yang membebaskan terdakwa pembunuhan anggota Ormas Pemuda Pancasila pada 8 Maret 2019. Polisi pun berusaha mengusir massa keluar dari gedung pengadilan, tetapi tetap saja massa merangsek masuk ruang sidang untuk mencari hakim yang menjatuhkan vonis bebas. Ternyata ruang sidang sudah kosong. Keluarga korban meminta seharusnya 2 terdakwa pembunuhan dihukum atas perbuatan mereka. Saya kecewa atas keputusan ketiga hakim tersebut. Karena jaksa menuntut 6 tahun, kenapa putusan bebas? Ya jelas nggak terima. Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Sunardi dan Syahwan Habibi selama 6 tahun penjara pada 17 Maret lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Polisi menahan 6 orang diduga provokator dalam kericuhan Kongres ke-31 Himpunan Mahasiswa Islam HMI di Surabaya, Jawa Timur. Kericuhan terjadi antar anggota Kongres saat anggota Kongres merangsek masuk ke ruang sidang dan saling lempar kursi. Polda Jawa Timur menahan 6 peserta Kongres ke-31 Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI menyusul kericuhan di tengah sidang.
Mereka melempar kursi hingga mengakibatkan kaca di gedung Islamic Center Surabaya pecah. Penangkapan 6 peserta kongres atas permintaan panitia karena diduga sebagai provokator. Kericuan berawal dari peserta kongres yang menginginkan hadirnya Badan Koordinasi HMI se-Indonesia. Namun tidak diakomodir oleh mayoritas peserta kongres karena protokol kesehatan yang diterapkan. Peserta kongres juga terlibat adu mulut dengan polisi di luar ruang sidang. Mereka berusaha masuk namun tidak diperbolehkan panitia keamanan dan kepolisian. Alotnya persidangan menyebabkan kongres molor dari batas waktu yang ditentukan. Izin penggunaan gedung berakhir hari Senin namun diperpanjang hingga Rabu dini hari. Polisi yang dibantu Pemprov Jawa Timur, Pangdam, Pangkotama Angkatan Laut, dan Danlanut mengamankan juga 1.300 orang dari sejumlah daerah dengan pola pengamanan ketat dan penyekatan. Partisipan yang lain yang memang dia tidak punya kapasitas untuk masuk di ruang kongres tidak usah ikut-ikutan, cukup melihat jalannya kongres ini baik virtual atau baik berita dari kawan-kawan mereka. Kongres akhirnya dilanjutkan sampai tahap pembacaan laporan pertanggungjawaban dengan pengamatan ketat dari petugas gabungan. Sementara polisi masih memeriksa 6 peserta yang ditahan karena diduga merusak area kongres. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Di Padalarang, Jawa Barat, ratusan orang mendatangi sebuah pabrik kosmetik menuntut pekerjaan. Aksi ini membuat kerumunan sehingga mengabaikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Video amatir ini merekam saat massa menggeruduk sebuah pabrik kosmetik di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pagi. Mereka menuntut pihak perusahaan membuka lapang pekerjaan bagi warga sekitar, sekaligus mempertanyakan perizinan operasional pabrik. Namun aksi ratusan orang ini membuat kerumunan sehingga mengabaikan protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Sementara tidak ada upaya aparat keamanan di lokasi untuk mencegah kerumunan. Dengan berdirinya perusahaan itu paling tidak kan ada keluhan dulu lah, ada izin dan sebagainya. Sementara di sini kan warga di sini terang rawan air bersih, masalah tenaga kerja, masalah juga fasilitas terhadap lingkungan. Hingga aksi berakhir, massa membubarkan diri dengan damai. Dari Padalarang, Yuwono, iNews melaporkan. Pantai Desa Tamilau, Maluku Tengah makin ramai didatangi warga yang ingin mendulang emas. Pemerintah dan aparat setempat langsung turun ke lokasi tambang liar untuk sosialisasi dampak kerusakan lingkungan. Sejak 3 hari terakhir, warga Desa Tamilau, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, berbondong-bondong berburu emas di pesisir pantai Pohon Batu. Orang dewasa hingga anak-anak ramai-ramai menggali pasir dan memecahkan bongkahan batu yang diduga mengandung material emas. Beberapa warga rela menginap di lokasi untuk menambang. Menurut pengakuan warga, ada yang bisa mendapat 1 hingga 2 gram emas dalam 1 hari. Dari jam 11 sampai sore. Tapi hasilnya juga lumayan. Walaupun tidak sampai 1 gram, tapi saya merasa bangga dengan hasilnya di sini tuh. Ibu di sini sudah berapa hari? Saya kan biasa badulan di Kali 1. Jadi adanya dengar bahwa di pesisir pantai ada emas, terus saya adu 1 hari penuh. Khawatir terjadinya kerusakan lingkungan akibat penambangan liar, pemerintah Maluku Tengah bersama aparat turun ke lokasi. Mereka meminta warga untuk tidak menggali pasir untuk mencari emas karena merusak badan jalan. Pemerintah desa juga diminta untuk menutup akses masuk ke pesisir pantai Pohon Batu. Ketong sih melarang, tapi jangan gali sampai akan merapat di pinggir gunung. Kalau bikin kolang sini akan gugur, jalan putus. Atau mau jalan mana kembali? Jadi nanti pemerintah negeri, Pak Jak selaku pejabat kepala pemerintah negeri, sendiri negeri dan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kita harus perketat pintu masuk di Tamilau. Barang ini sampai di Supirang, sampai di
dunia. SDM Maluku menyebut kandungan potensi emas yang ditemukan warga di pesisir pantai Pohon Batu sedikit karena tambang emas tersebut. Kategori sekunder bukan emas primer yang terbentuk langsung. SDM Maluku juga menyetop aktivitas penambangan emas ilegal karena khawatir akan merusak ekosistem biota laut. Dari Ambon, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pelaku tabrak lari 3 orang berjalan kaki di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara akhir pekan kemarin. Akhirnya menyerahkan diri ke Polres Jakarta Utara Rabu siang tadi. Penyerahan diri itu setelah polisi berhasil melacak keberadaan mobil penabrak berkat rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian dan teknologi ETLA. Bertiga. Inilah rekaman peristiwa tabrak lari terhadap 3 orang, 2 diantaranya ibu dan anaknya di Jalan Kelapa Cengkiraya, Kelapa Gading, Jakarta Utara akhir pekan lalu. Ibu yang menjadi korban hanya luka lecet, namun putranya menderita luka cukup parah di bagian kepala. Dirlantas Polda Metro Jaya mengatakan, identitas pelaku terungkap berkat bantuan kamera ETLA melalui fitur histori kendaraan. Dari penelusuran diketahui mobil penabrak adalah Mercedes-Benz C200 tahun 2016 bernomor polisi B2388 RFQ. Polisi kemudian melacak kendaraan dan ditemukan di rumah orang tua penabrak di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Bocah 7 tahun korban tabrak lari saat ini masih dirawat di rumah sakit karena pendarahan di kepala. Nah, setelah menganalisa CCTV itu, termasuk dengan minta bantuan dari Puslapor untuk dengan aplikasi khusus kita bisa memperjelas, sehingga kemudian diketahuilah bahwa kendaraan yang terlibat adalah plat nomornya B2388 RFQ. Gitu. Nah, 2388 RFQ kita cek di database Ranmor kita, ya. Kemudian kita datangi alamatnya. Kemudian BB tersebut bisa kita dapatkan pada hari Selasa pukul 21.00 di rumah orang tua dari pelaku atau tersangka. Pelaku berinisial MRK ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 310 dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Yosepina Darmais dan di Bernardi, Masturi, iNews melaporkan. Ratusan warga hingga pejabat menjadi korban penipuan siswi SMA dengan total kerugian mencapai 2,6 miliar rupiah. Sesaat lagi di iNews Malam.